Shalom. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Mbak Sheryl dan juga Mbak Wulan. Nah, kita hari ini mau sekolah minggu lagi. Di pagi hari yang indah ini teman-teman udah siap belum buat sekolah minggu? Pastinya sudah. Udah pada mandi belum ya Mbak Wulan ya? Kira-kira belum ya? Apa sudah? Kayaknya udah lah pasti. Kalau belum ya masa mau ketemu Tuhan Yesus masa belum mandi? Bau, masa masih ada iler-ilernya. Pasti udah pada sukacita semua kan ya? Iya. Nah, biar lebih semangat lagi, biar lebih biar lebih fresh, biar lebih sukacita lagi, kita mau menyanyikan satu lagu. Judulnya adalah Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami dari tidur semalam sampai pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu Tuhan, Kau berkati kami supaya bisa mengikuti sekolah minggu dengan lancar. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, harus masih semangat ya, kita mau nyanyi sekali lagi. Tapi sebelum nyanyi, Mbak Sheryl masih mau tanya nih, masih pada ngantuk enggak? Ayo itu. Masih mendengarkan enggak? Ya, siapa itu? Ayo, Jarik. Siapa lagi tuh yang masih duduk-duduk tuh? Ayo, harus dah melek ya, jangan ditinggal tidur. Jangan-jangan tadi Mbak Wulan berdoa yang lain mah pada tidur. Gimana itu? Ya. Nah, biar lebih semangat, kita mau menyanyikan satu buah lagu, judulnya Oh Betapa Indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita, biar fokus buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, biar gak ngantuk, kita mau nyanyi yang semangat-semangat lagi. Kita mau nyanyikan lagu apa Mbak Wulan? Happy ya, tapi jangan lupa harus pakai gerakan. Iya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Nah, di pagi yang indah dan cerah ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Tapi
sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu seperti ini. Kulipat tanganku waktu berdoa, dan aku pejamkan mataku, dan kulihat tangan yang berlubang paku, siap menjawab doa-doaku. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami dari tidur malam kami sampai pagi ini dalam keadaan selamat dan sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau persiapkan hati kami agar dapat berkonsentrasi dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita mau buka Alkitabnya dari mana ya? Kita mau bukanya dari Keluaran. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Di situ adalah perikop yang bercerita tentang anak lembu emas. Anak lembu emas itu apa ya Bu Tias? Anak lembu emas itu adalah sebuah patung. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita dalam perikop Alkitab itu, kita mau mendengarkan cerita. Tapi dicatat ya, nanti itu ada ayat emas, ayat yang indah, yang akan diambilkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-12. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Bu Tias bacakan ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, sebelum kita masuk pada cerita yang anak lembu emas itu, Bu Tias punya sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasinya kayak kali ini apa ya? Kali ini Bu Tias mau bercerita tentang sebuah hutan. Pada saat itu, hutan itu sedang mengalami musim kemarau. Musimnya kering, sungai-sungai kering, rumput-rumputan juga kering. Nah, binatang yang makanannya adalah rumput, lama-lama menjadi mati. Nah, di situ tinggallah sekelompok hewan. Mereka kelompok harimau. Nah, karena banyak hewan pemakan rumput yang mati, jadi harimau itu tidak punya makanan. Karena makanan harimau adalah, makanan harimau adalah daging. Jadi mereka tidak punya bahan daging untuk dimakan. Jadi lama-lama harimau-harimau itu kelaparan dan satu persatu mati. Kemudian datanglah seekor macan kumbang. Macan kumbang ini adalah seorang panglima. Panglima di hutan itu. Dia mempunyai seorang raja. Raja yang memimpin hutan itu. Rajanya adalah, hewan apa ini ya? Nah, ini adalah seekor singa. Singa si raja hutan. Singa ini singa yang baik. Dia memimpin kerajaan itu dengan baik. Panglima kumbang ini datang untuk ngapain ya? Kita dengarkan ya. Sang raja, aku melaporkan kepadamu bahwa di kerajaan kita itu sedang terjadi kelaparan karena ini musim kering dan kemarau. Banyak anggota-anggota dari kerajaan kita atau rakyat yang mati kelaparan sang raja karena mereka tidak mempunyai bahan makanan. Sang raja hutan ini pun sedih. Aduh, kenapa ya satu persatu rakyatku mati? Nanti semua rakyatku kalau habis bagaimana? Dia berpikir keras. Akhirnya raja ini punya ide.
aku akan memberikan makanan kepada mereka karena persediaan makananku di istana masih banyak. Dan kamu, hai macan kumbang, kamu harus datang setiap hari ke istana ini untuk mengambil bahan makanan, untuk mengambil daging yang akan dibagikan kepada para anggota kerajaan harimau itu. Semua akan dibagi rata sehingga mereka semua dapat makan dengan kenyang. Kamu harus datang setiap hari dan membagikannya ke seluruh pelosok hutan agar mereka semua bisa makan. Dan macan kumbang pun berkata, baik raja, akan saya laksanakan. Di hari pertama, macan kumbang ini membawa banyak sekali daging. Potongan dagingnya seperti ini ya contohnya anak-anak. Nah, potongan daging dia bawa banyak sekali untuk dibagikan kepada rakyat di kerajaan harimau. Semua mendapatkan sampai mereka semua kenyang. Mereka gembira nggak kalau perutnya kenyang? Wah, mereka semua senang ya, gembira. Kemudian tibalah hari yang kedua, ketiga. Beberapa hari setelah hari pertama, rakyat di kerajaan harimau itu mengeluh. Mereka ada yang kelompok macan putih. Nih, bulu-bulunya berwarna putih. Ada juga kelompok macan apa ya? Macan loreng. Macan tuh banyak sekali ya macamnya. Nah, mereka berbincang-bincang, berkumpul bersama anggotanya yang banyak. Teman-teman, akhir-akhir ini macan kumbang kok datangnya lambat banget ya? Lama banget kalau datang, kita sudah keburu lapar. Bagaimana sih macan kumbang itu? Kok nggak cepet datangnya? Padahal mereka tidak tahu bahwa perjalanan untuk menuju ke seluruh pelosok hutan itu sangat terjal. Naik turun gunung, naik turun bukit, tidak rata. Jadi macan kumbang pun akan mengalami memakan waktu yang agak lama. Anggota-anggota ini tidak sabar anak-anak. Mereka mengeluh, tidak sabar untuk segera ingin makan. Perut mereka lapar. Akhirnya mereka ada yang berkata seperti ini. Jangan-jangan itu di jalan dimakan sendiri sama si macan kumbang. Atau raja yang makan sendiri menghabiskannya sehingga kita tak dapat jam segini belum dikasih makanan oleh macan kumbang. Nah, mereka bicara seperti itu lalu ada yang berkata, aku punya ide. Bagaimana kalau kita menunjuk salah satu dari kita untuk menjadi raja? Jadi bukan raja yang itu lagi. Kita pilih raja sendiri aja. Bagaimana? Setuju tidak? Dan semua rakyat harimau yang kelaparan tuh bilang, setuju. Akhirnya dipilihlah seekor macan putih untuk menjadi raja baru mereka. Nah, macan putih ini menjadi raja baru mereka ya anak-anak. Kemudian macan kumbang pun beberapa waktu kemudian datang saat macan-macan yang lain sedang merayakan pemilihan raja yang baru. Macan kumbang pun berkata dalam hati, mengapa ini teman-temanku seperti ini? Padahal aku dan raja itu sudah betul-betul menyiapkan makanan dan mengantarkan. Tetapi karena keadaan yang jauh, maka tidak dapat segera datang daging-dagingnya. Mereka berbuat seperti ini, mereka tidak sabar. Mereka berbuat yang tidak baik dan semaunya sendiri. Tetapi walaupun dalam keadaan sedih, macan kumbang ini pun terus membagikan daging-daging kepada teman-temannya. Dia melakukannya dengan baik. Sampai pada suatu saat anak-anak, pada suatu hari, mereka kehabisan bahan makanan. Habis semua bahan makanan yang bisa macan-macan itu makan. Mereka marah, mereka protes. Akhirnya mereka berkata kepada macan putih ini, raja baru mereka. Macan putih, salah satunya berkata gini, macan putih, segeralah engkau mencari makan untuk kami. Kami sudah lapar.
perut kami sudah lapar ini, ingin makan daging. Akhirnya macan putih ini berjalan. Dia menuju ke istana sang raja hutan, yaitu sang singa tadi. Dia menuju ke situ dan menghadap kepada singa. Tuanku, kami atas nama rakyat macan ingin meminta bahan makanan yang bisa kami makan. Sang raja singa pun kaget. Loh, kenapa kamu yang datang, macan putih? Kamu bukan panglimaku. Aku tidak mau memberikan makanan kepadamu. Aku hanya ingin memberikan makanan ini kepada macan kumbang yang telah kupercaya. Nah, sang raja singa ini tidak mau memberikan makanan daging-daging kepada macan putih, tidak mau. Akhirnya macan putih ini pulang dengan tangan kosong. Dia pulang ke rakyatnya yang ada di hutan. Rakyatnya berkata, "Macan putih, kenapa kamu tidak membawa apapun?" Macan putih berkata, "Sang raja tidak mau memberikannya kepadaku." Wah, kita semua bisa mati satu persatu karena kelaparan. Akhirnya karena macan kumbang kasihan melihat mereka, dia memberanikan diri datang kepada Raja Singa. Oke, macan kumbang menghadap kepada Raja Singa. Sang raja, ampunkanlah penduduk, ampunkanlah anggota-anggota hutan itu. Mereka mengangkat raja baru, tetapi raja harus mengampuni mereka. Raja tidak boleh marah, karena jika raja marah dan tidak memberikan makanan, maka mereka semua akan mati dan kita menjadi punah. Tolonglah raja, ampunilah teman-teman, ampunilah mereka dan berilah mereka makan. Aku akan mendoakan mereka selalu agar mereka taat kepada raja saja. Oleh karena Raja Singa ini baik dan penuh kasih, dia pun meluluskan permintaan si Panglima Kumbang ini. Baiklah kalau begitu, aku akan membagikan daging ini kepada rakyatku, kepada mereka. Kemudian macan kumbang berkata, "Terima kasih banyak raja, terima kasih." Nah, anak-anak dari ilustrasi ini tadi. Nah, baik enggak sang raja singa tadi? Baik kan? Nah, dia itu penuh kasih. Walaupun rakyatnya tadi sudah bersalah mengangkat raja baru, tetapi dia tetap mau memberikan pengampunan. Dan itu yang dimohon oleh Panglima Kumbang. Dia ini juga baik, karena dia mau memperjuangkan teman-temannya. Dan dia mau mendoakan teman-temannya agar ke jalan yang baik dan bertobat untuk tidak semaunya sendiri. Nah, di sini Butias mau mengkaitkan dengan cerita tentang Musa. Cerita tentang Musanya apa ya? Nah, di sini cerita tentang Musanya, waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu luas, jauh. Mereka itu berjalan berombongan. Di sebuah kaki gunung, yaitu Gunung Sinai, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk meminta rombongannya untuk berhenti. Musa, kamu harus berhenti dan minta rombonganmu untuk berhenti dan mendirikan tenda. Dan kamu harus naik ke atas untuk menemui aku. Akhirnya, Musa pun menurut kepada Tuhan Allah. Dia memerintahkan rakyatnya untuk berhenti mendirikan tenda untuk bermalam di situ. Kemudian Musa memanggil kakaknya. Kakaknya itu bernama Pak Harun. Nah, Pak Harun diperintahkan oleh Musa untuk menggantikan kepemimpinannya sementara dia naik ke atas Gunung Sinai. Nah,
Di situ Pak Harun disuruh memimpin rakyat Israel. Akhirnya setelah Musa naik ke atas, Harunlah yang menjadi pemimpin untuk sementara. Hari pun berganti hari. Musa tidak turun-turun juga. Rakyat Israel mulai resah. Mereka tidak sabar. Mereka selalu menggerutu. Aduh, Pak Musa ini kok tidak turun-turun ya? Kenapa ya? Aduh, nanti siapa yang memimpin kita? Kenapa tidak turun-turun juga? Mereka tidak sabar. Akhirnya ada yang punya pikiran seperti ini anak-anak. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu untuk disembah? Kita mau buat patung aja. Mau buat apa untuk disembah? Kita mau bikin dewa-dewa dari patung. Kita sembah agar kita dapat langsung menyembah. Selama ini kita menyembah Allah yang tidak terlihat. Aku pengen menyembah sesuatu yang terlihat. Banyak rakyat yang berkata seperti itu juga. Akhirnya rakyat itu meminta kepada Pak Harun. Pak Harun, kita harus membuat patung. Kita ingin menyembah patung itu. Agar kita merasa punya raja yang terlihat. Sebenarnya Pak Harun juga tidak mau. Tetapi karena dipaksa oleh banyak orang, akhirnya dia meluluskan permintaan mereka. Oke, baiklah. Sekarang kalian kumpulkan semua perhiasan yang kalian punyai. Perhiasan itu apa anak-anak? Perhiasan itu barang berharga yang terbuat dari logam mulia. Pada saat itu yang terbanyak adalah terbuat dari emas. Nah, banyak sekali emasnya. Mereka mengumpulkan dari anting-anting. Yang kalian yang cewek-cewek punya anting-anting, pakai anting-anting ya. Nah, anting-anting seperti itu dikumpulkan kepada Pak Harun. Ada yang memakai kalung emas, dikumpulkan. Gelang emas dikumpulkan. Cincin emas semua dikumpulkan kepada Pak Harun. Sehingga emasnya banyak. Karena jumlah umat Israel itu juga banyak. Terkumpullah emas yang banyak, akhirnya emas itu dilebur menjadi satu. Dimasak begitu, memakai api, dilebur. Dan mereka membuat patung dari emas-emas itu, emas yang terkumpul itu. Dan jadilah sebuah patung yang berbentuk anak lembu emas. Anak lembu emas itu apa toh Bu Tias? Lembu itu tahu nggak anak-anak? Lembu itu adalah nama lain dari sapi. Hewan yang berkaki 4 itu. Nah, ini contohnya. Patung lembu emas ini sudah jadi. Nah, jadinya sapinya kecil ya, karena hanya anak aja, anak dari seekor lembu. Dan rakyat Israel gembira sekali. Patung itu sudah jadi, indah dan berkilau karena terbuat dari emas. Mereka menyembahnya. Mereka bersukacita, merayakan, berpesta-pesta merayakan patung lembu emas yang sudah jadi. Mereka menyembah, mereka membakar korban bakaran. Pada zaman dulu mereka mempersembahkannya memakai korban bakaran. Ada hewan yang dibakar atau hasil tanaman, hasil panen yang dibakar. Nah, ini mereka membakar korban persembahan karena bersukacita. Patung lembu emas ini sudah jadi. Nah, saat mereka bersukacita di atas Gunung Sinai, Musa berbincang-bincang dengan Tuhan Allah. Pada saat itu Tuhan Allah memberikan 2 loh batu. 2 loh batu itu bertuliskan 10 hukum Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel, yang harus dibawa turun besok oleh Musa dan untuk ditaati bangsa Israel. Nah, saat mereka berbincang-bincang antara Musa dengan Tuhan Allah berkata, "Hai Musa, itu rakyatmu. Mereka sedang bersuka cita karena mereka membuat dewa atau Baal atau patung yang mereka sembah. Mereka di bawah gunung itu sedang menari-nari bersuka cita. Aku sangat marah karena mereka menduakan aku.
Jadi yang disembah bukan lagi Tuhan Allah, tetapi patung itu. Patung itu benda hidup atau benda mati ya anak-anak? Benda mati kan? Tidak boleh ya. Makanya Tuhan Allah pun marah. Akhirnya Musa pun diutus Tuhan untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bawah menemui rakyat Israel yang ada di kaki gunung itu. Saat menemui mereka, Musa marah. Dia pun membanting 2 loh batu yang dia bawa dari atas gunung dari Allah tadi. Dia banting di hadapan rakyat Israel. Dengan marah Musa pun berkata, "Hai, kalian rakyat yang tidak taat, kalian rakyat yang tidak sabar, semaunya sendiri, tidak menuruti perintah Allah. Kalian tidak mau menunggu, tidak sabar untuk menunggu kedatanganku membawa perintah dari Tuhan." Nah, Musa marah dan bangsa Israel pun terdiam. Tapi setelah Tuhan marah, setelah Musa marah ya anak-anak, maaf, setelah Musa marah, dia pun berdoa kepada Tuhan Allah. Di dalam doanya, Musa meminta kepada Tuhan Allah untuk mengampuni dosa-dosa bangsa Israel yang telah membuat patung lembu emas untuk disembah. Tuhan Allahku, ampuni mereka Tuhan Allahku. Aku memintakan pengampunan untuk mereka Tuhan Allah. Aku tidak mau Allah menghukum mereka. Aku tidak mau Allah. Karena mereka umat-Mu yang besar, umat pilihan-Mu. Nah, oleh karena doa Musa itu kepada Tuhan Allah, akhirnya Tuhan Allah tidak jadi menghukum bangsa Israel. Tuhan Allah tidak jadi marah. Dia ingin agar bangsa Israel bertobat. Tidak boleh lagi menyembah anak lembu emas dan dewa-dewa yang lain, Baal-Baal yang lain tidak boleh. Mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, anak-anak, di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran dari Musa. Bisa juga dari singa raja hutan tadi. Bahwa kita harus ikut mendoakan untuk teman-teman kita yang tidak taat. Supaya Allah mau mengampuni mereka. Supaya kita juga tidak menjadi membenci mereka. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan Allah bisa merubah kejahatan menjadi kebaikan. Jadi kita harus memohon doa kepada Tuhan agar Tuhan mau membuat teman-teman kita yang tidak taat itu menjadi baik dan menjadi taat lagi kepada Tuhan. Oke anak-anak, kalian mau mendoakan teman-teman? Ya, untuk selanjutnya kita mau beraktivitas ya. Oke, aktivitasnya apa ya Bu Tias? Nah, di sini Bu Tias mau mengajak anak-anak untuk menggambar. Menggambar apa Bu Tias? Menggambarnya mudah saja kok. Nah, menggambarnya apa ya? Kita mau menggambar sebuah kepala singa, singa sang raja hutan tadi. Kita mau membuat, nah, ini kepalanya. Terus kita membuat, ini apa toh Bu Tias? Ini rambutnya singa. Nah, dikasih telinga. Nanti anak-anak buatnya sebisa anak-anak aja. Tapi aku buatnya jelek Bu Tias, nggak apa-apa. Yang penting buat sendiri, nggak apa-apa. Jelek nggak apa-apa. Kita menghargai hasil karya kita sendiri. Kemudian bikin mata. Kemudian hidungnya. Hidungnya berbentuk segitiga terbalik yang tumpul. Seperti ini. Kemudian, nah mulutnya seperti ini. Bisa anak-anak seperti huruf W. Kemudian kita beri kumis.
singa itu punya kumis loh. Nah, setelah itu anak-anak bisa mewarnainya memakai krayon. Mau warna apa? Misalnya rambutnya diberi warna kuning. Boleh anak-anak. Nanti telinganya diberi warna apa ya? Warna kuning muda ya Bu Tias? Boleh. Kuning muda. Telinganya ini ada 2 bagian. Dalamnya nih pakai coklat. Boleh. Ini nanti diselesaikan dulu ya. Nah, nanti mukanya pakai warna yang soft. Boleh. Yang mudah saja biar wajahnya terlihat. Nah, kalian boleh berkreasi. Yang sudah besar, kakak-kakak yang sudah besar ditambahi badan, boleh ditambahi badan. Tergantung kreativitas kalian. Semuanya bagus. Kalau contohnya ada yang seperti ini. Nih, sudah jadi. Nah, kalian harus mewarnainya dengan sabar ya. Oke anak-anak? Karena firman kita sudah selesai. Oh ya, nanti hasilnya mewarnai bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Nanti Bu Tias beri kenang-kenangan, oke? Ya, nanti kalau dapat kenang-kenangan, kalian bisa mengingatnya. Oh itu dulu waktu aku menggambar kepala singa. Oke? Nah, kita mau berdoa dulu ya, doa penutup firman. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami dalam mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami laksanakan di dalam hidup kami sehari-hari. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami di dalam mengikuti firman tadi, kiranya Tuhan mau mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekian dulu firman dan aktivitas dari Bu Tias. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ayo, gimana tadi firmannya? Pada dengerin nggak tentang firman yang disampaikan sama Bu Tias? Ya, apa malah pada tidur? Apa malah pada makan atau main handphone? Ayo, nggak boleh ya. Pasti harus mendengarkan dengan baik. Iya. Nah, selanjutnya kita tuh mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop. Terus dititipin ke papa sama mama. Nanti kalau misalnya ke gereja, Mah tolong ini ya dimasukin persembahanku ke kotak yang ada di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dikudukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Teman-teman,
kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, untuk itu sekarang kita mau berdoa sama-sama. Kita mau berdoa persembahan sekaligus doa penutup. Yuk kita mari berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan hari ini agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami hari ini yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh Putias dapat kami terima dengan baik dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggunya udah selesai Mbak Wulan. Tapi kita nggak boleh sedih karena minggu depan kita masih ada sekolah minggu lagi. Tetap nonton ya tayangan. Jangan bosen sekolah loh, minggu. nggak boleh pada bosen. Iya. Kalau walaupun nggak bisa ketemu sama teman, kita tuh nggak boleh bosen. Ya, jangan lupa ya tetap nonton sekolah minggu di GKJ Klaten, YouTube-nya GKJ Klaten setiap jam 7 pagi. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus Terus memberkati. Dadah.